Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTQ UIN Raden Patah Palembang. Hari ini tanggal 13 September 2021 saya akan melakukan UKIN, uji kinerja praktek di dalam kelas, yaitu kelas 10 IPA 2 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kepulauan Meranti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Syukur. Gerak, maghrib, maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Menero? Jawab yang keras ya. Tasya Alifia Ishak. Syura Maulida. Syafira Adianti. Sri Wirda Cahyani. Sri Mulyani. Oke, sudah yang absen. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Satu hari itu. Sebelum masuk materi, Bapak pengen tanya dulu kabarnya hari ini. Kali lagi pengen jawaban yang luar biasa. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Syukur. Oke. Sebelum masuk ke materi kita, Bapak pengen kasih motivasi sedikit. Dalam hidup ini, seperti kita adalah orang yang beruntung. Kira-kira apa bukti keberuntungan kamu dapat? Kita masih bisa ya. Kata-kata kita beruntung karena masih diberikan umur yang panjang. Ada orang umurnya panjang tapi tidak beruntung. Apa keberuntungan kamu yang paling dominan pagi ini? Kesehatan. Satu. Apalagi? Ada yang lebih berharga dari kesehatan? Ada? Tak ada? Tak ada? Kamu sehat tapi sendiri? Gimana? Berharga tidak? Oke. Keberuntungan kamu pagi ini Allah mungkin masih memberikan kesempatan untuk duduk berkumpul saling melepas kasih dan sayang dengan orang itu nantinya materi. Betul tidak? Jadi Bapak berharap selagi ayah dan ibu kita masih ada, selagi ayah dan ibu masih hidup, berbaktilah. Karena ada masanya nanti bakti itu terputus. Bakti itu tak bisa lagi kita lakukan di saat mereka sudah tiada. Mungkin hari ini kamu jengkel, mak selalu ngomel. Kalau ngomelnya tak sempat setengah jam, tak sempat 10 menit, 1 jam. Kalah pula, orang kultum kuliah 7 menit. Kalau mak kita full jam, kuliah 1 jam. Itu tanpa berhenti ya merepet. Ada yang seperti itu? Kamu sekarang merasa tak sedap dengarnya, merasa egonya muncul, merasa muak dengan selalu diceramahi. Ingat, ada masanya nanti kamu akan rindu ocehan itu. Ada masanya nanti kamu akan begitu merindukan bagaimana cerewetnya emak kita di saat ia telah tiada. Jadi selagi ayah masih hidup, emak masih hidup, kalau dia marah terima, gak usah dilawan. Saya dipahami? Karena keberuntungan seorang anak adalah di saat Allah masih titipkan ayah dan bunda, karena dia punya kesempatan untuk berbakti. Dan ingat, ada satu kelebihan orang tua yang tadi itu orang lain. Apa itu? Doa. Kesuksesan seorang anak berawal dan berasal dari doa orang tua.
Kalau orang tua kamu masih hidup, berarti kamu punya satu pusaka hebat untuk menjadi sukses. Doa mereka yang akan menyertai kita setiap hari. Sebelum masuk materinya, Bapak ingin nanya dulu nih, masih ingat nggak kira-kira tentang masa lalu kita? Atau sudah move on? Tahu move on? Move on itu apa? Melupakan kejadian yang telah berlalu. Tapi Bapak berharap kalau mungkin masalah itu perlu move on. Tapi kalau pelajaran yang sudah dipelajari tak boleh move on. Masih ingat kira-kira materi minggu lalu? Atau udah move on semua? Kami udah move on, Pak. Kami sudah simpan dalam buku dan kami tinggalkan sebagai kenangan. Oke, masih ingat materi minggu lalu tentang bab apa? Tentang apa? Alat tercela kepada Allah. Jadi kemarin ada berapa? Ada 4 alat tercela yang sudah kita bahas. Yang pertama, hubud. Yang kedua, had. Yang ketiga, takab. Yang keempat, iya. Bapak berharap pelajaran ini bukan hanya dipelajari, tapi betul-betul meresap dan bisa dipahami sehingga bisa menjadi tongkat kamu dalam kehidupan kamu. Kalau boleh Bapak tanya nih, Bapak tanya sama Hatta ya. Bapak nengok dia tunjuk. Hatta, masih ingat apa pengertian riya kemarin? Apa riya itu? Membanggakan diri. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Ya, apa riya itu? Haus puji. Ini suka apa? Apa namanya? Berikan aplaus untuk Humaira. Ini salah suaranya. Apa riya itu? Haus puji. Suka pamer. Selalu memamerkan kebaikan ibadah dia, apalagi perilaku dia di hadapan orang lain. Lanjut, Bapak mau nanya lagi. Apa pengertian dari hasad kemarin, Salina? Iya, hasad itu apa? Iri dengki. Selanjutnya Bapak Riki ulang. Bapak pengen tahu siapa yang move on dan siapa yang tidak move on dengan masa lalu kita di minggu lalu. Bapak bacakan satu ayat. Al-Humul Katasur Hatta zurtumul maqabir. Bermegang-megangan telah melalaikanmu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Ayat yang barusan Bapak baca itu dalil atau ayat tentang perilaku apa? Yang bisa jawab? Yang bisa jawab apa namanya? Oke? Hubudun? Apa hubudun dia itu? Berikan aplaus untuk temannya. Oke. Dalam pembelajaran, setiap guru itu punya penilaian tersendiri. Bapak beberkan di awal ini penilaian Bapak yang pertama nanti nilai keaktifan kamu. Yang kedua, bagaimana fokus dia dalam memperhatikan pelajaran. Guru menjelaskan, guru menerangkan dia fokus atau tidak atau asik dengan bukunya yang panjang sebelah. Nanti setelah dalam pembelajaran dia berani tak memberanikan diri memberikan argumen. Ketika ditanya, Pak, siapa? Yang penting berani dulu. Setelah itu nanti dalam diskusi akan Bapak lihat siapa yang paling vokal, yang paling aktif dalam berdiskusi, aktif dalam menyampaikan pendapat dengan temannya, aktif dalam menulis ataupun mencatat hal-hal penting dalam diskusi. Oke, bisa dipahami? Oke, hari ini ada yang dapat A+, keaktifannya ini tadi, ini apa lagi? Hatta dan yang lain Bapak harap jangan ketinggalan. Jangan kalah sama kawannya nilainya hari ini. Pengen dapat nilai godok aja boleh? Bawa godok balik. Kalau godok murni bisa dimakan mati ya. Oke, bisa dipahami. Tapi paling tidak jangan khawatir. Kamu duduk diam saja nilainya udah B. Cuma pengen lebih bagus tidak? Ketika kamu mengeluarkan salah jadi A+. Jadi A+. Ini bukan golongan darah ya. Ini bukan golongan darahnya. Berarti ada O+ juga nanti. Oke, bisa dipahami kira-kira? Jadi Bapak rasa materi kita minggu lalu cukup sudah bisa dipahami terkait akhlak dan oke, perhatikan ke Bapak tulis dulu. Pada slide yang Bapak tampilkan atau pada gambar di depan ini ada sebuah gambar yang menarik ya barangkali ya. Setiap orang kalau nengok posisi seperti ini, gambar seperti ini pasti bawaannya senyum. Betul enggak? Iya. Bahkan kamu pun kadang-kadang menertawakan dia sama aku loh. Oh, hanya mirip sama kita. Betul enggak? Iya.
Malahan dulu ketika lahir mungkin Hatta 3 kali selesai berarti. Oke, silakan diamati. Bapak pengen rangsang dulu stimulusnya. Oke, silakan diamati gambar ini. Dari gambar yang kamu amati ini kira-kira apa yang perlu kamu ungkapkan? Atau muncul ke pertanyaan? Atau ada pertanyaan yang muncul dengan gambar ini? Atau apa kira-kira yang ingin kamu ungkapkan dari gambar ini? Atau apa yang terbayang di benak kamu ketika melihat sosok seperti ini? Ada? Yang ada beranikan diri, angkat tangan, menjawab, sebutkan namanya. Akan Bapak berikan hadiah. Hadiahnya 1, nilai plus. 2, naik haji bagi yang mampu. 3, stiker rusak. Oke, paling tidak diberikan hapus untuk reward ya, hadiah. Ada yang berani? Ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Amira. Oke. Saya akan gambaran yang saya seperti itu. Oke. Terus pengorbanan seorang ibu saat melahirkan seorang anak. Oke. Tuh poinnya, pengorbanan seorang ibu saat melahirkan. Berikan hapus lagi. Yang terakhir. Dan hajinya nanti aja ya. Ini materi kita. Apa? Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, yaitunya ada kepada orang tua dan karena waktu kita terbatas, kita coba fokus ke 1 poin saja. Ada kepada orang tua. Maaf sebelumnya, maaf betul. Tunjuk tangan yang masih punya ayah dan ibu. Yang masih ada orang tuanya, ayah dan ibunya. Oke, silakan diturunkan tangannya. Mohon maaf yang tidak menunjuk tangan bukan berarti Bapak membuat kamu hari ini hancur sehancur-hancurnya. Ingat, inilah materi kita nanti. Ternyata di saat orang tua kita sudah meninggal pun kita masih bisa berbakti loh. Kita masih bisa jadi anak yang berbakti kepada mereka. Adik kita, oke silakan dicatat. Kalau tidak dibaca saja. Apa KD kita pada bab ini, KD 3.4 atau pada bab 4 ini menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Lanjut yang kedua, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya? Pelajaran kita hari ini silakan baca melalui metode diskusi dan tanya jawab serta gambar dan video yang nanti Bapak tayangkan yang disiapkan oleh guru. Siswa dapat menguraikan bentuk dan adab serta keutamaan berbakti kepada orang. Jadi setelah mempelajari ini kamu tahu bahwa ternyata ini bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Oh kalau orang tua kita sudah meninggal dunia ternyata begini cara berbakti kepada mereka. Oh ternyata ini doa yang ampuh untuk orang tua. Oh ternyata ini keutamaan berbakti kepada orang. Selanjutnya ini peta konsepnya. Oke, kita akan belajar menghormati orang tua. Dalilnya apa? Dalilnya berarti ayat atau hadis yang menjelaskan tentang adab kepada orang tua. Setelah itu apa? Bentuk adabnya apa saja? Contoh-contoh adabnya. Yang ketiga keutamaan. Apa sih keutamaannya? Apa fadilahnya kita menghormati orang tua? Lanjut berikutnya. Oke, adab kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain. Apa namanya? Ini bahasa Inggris, ini bahasa Arab. Birrul berbuat baik, walidain kepada. Kalau walidain ini artinya 2 orang yang melahirkan kita atau berjasa dalam hidup kita. Jadi bahasa simpelnya apa? Orang tua. Berarti birrul berbakti walidain kepada orang tua. Itu dalam bahasa Arabnya. Apa kebalikannya? Kalau berbakti apa kira-kira kebalikannya? Ini ada anak berbakti nih. Yang kebalikannya apa kira-kira? Memang kita temui dalam hidup ini ada anak yang sopan, yang santun, berbakti kepada orang tuanya. Ada pula anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mungkin itu ada. Ya, Hatta? Oke, berikan aplaus untuk Hatta. Yang keras tepuk tangannya biar semangat. Coba Rizky. Ya Rizky. Apa ada itu? Iya, sopan kan? Tuh, berikan aplaus untuk Rizky. Ada yang mau tambahkan apa itu adab? Silakan.
Tuh, berikan aplaus. Ini menurut pendapat ulama, orang tua itu bukan hanya emak kita yang melahirkan kita, bukan hanya ayah kita yang membayar kita, menafkahi kita. Siapa orang tua itu? Ya, silakan dicatat. Siapa? Nih. Nah, bisa dipahami dan kalau sempat dicatat. Orang tua kita selama kita hidup. Satu, orang tua kandung, ayah dan yang kedua siapa? Guru juga adalah orang tua. Siapa lagi? Tahu mertua itu Rizky? Sudah ada mertuanya Rizky? Belum. Mertua juga orang tua kita. Sebagaimana kita beradab kepada orang tua kandung, juga begitu beradab kepada mertua. Karena ini dalilnya surah apa? Silakan buka. Hadis. Oke, coba Bapak minta siapa tadi namanya? Silakan baca sambil berdiri, menghadap ke depan tadi belajar. Ya. Lihat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Akan dulu kembali, berikan aplaus. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Oke, itu ayat. Berikan dulu aplaus untuk Syurila. Suaranya merdu. Dalam ayat ini ada dua perintah. Dua cuma perintah. Yang pertama, apa perintahnya? Jangan menyembah selain Dia. Maksudnya siapa? Allah. Jangan menyembah selain Allah. Berarti perintahnya sembahlah Allah. Betul? Yang kedua apa? Hendaklah kami berbuat baik kepada ibu. Posisi orang tua ada pada urutan kedua setelah Allah. Begitu hebatnya kedudukan orang tua. Setelah memerintahkan beribadah kepada Allah, kita dianjurkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dalam konsep Islam, orang yang tak bisa berbuat baik kepada ayah dan ibunya, dia termasuk orang yang durhaka, yang telah akan jadi penghuni neraka. Selanjutnya ada hadis, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Reda Allah terletak kepada ridha orang, murka Allah, benci Allah terletak kepada murka orang tua. Paham selanjutnya? Nih, bakti. Bentuk adab kepada orang tua. Yang pertama, silakan baca. Hendak tunduk dan patuh kepada orang tua dalam perkara yang baik. Lanjut yang kedua, baca. Dilarang berkata kasar. Bayangkan, jangankan membentak, jangankan menjawab perkataan dia dengan membentak, bicara kasar tidak boleh. Lanjut, Vicky. Ketiga apa? Apabila kedua atau salah satunya Mencapai. dia akan kita berbuat baik. Oke, berikutnya yang keempat. Selalu berusaha menyenangkan hati orang. Bagaimana cara menyenangkan hati? Menyenangkan hati bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan uang, tapi dengan kamu berlaku sopan, berangkat sekolah, cium tangan ayah dan ibu, kamu berangkat, itu menyenangkan hati mereka.
bangga di alhamdulillah, beruntung anak saya masuk iman. Kalau sempat masuk selain iman mungkin udah jadi Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Yusuf. Ini berangkat pagi dicium tangan saya, sejuk hati saya rasa. Walaupun capek-capek ke tengah laut, capek-capek mengangkat barang jadi buruh saya seharian, tapi menengok anak dicium tangan, hilang capek saya. Begitu menyenangkan hati orang tua. Apalagi kalau kamu datang ke rumah, Ma, ayah, Kiki kasih kejutan. Ada apa nak? Kiki juara umum loh. Juara bangga. Ternyata membanggakan orang tua bisa dengan prestasi. Kalau kamu mungkin tak bisa berprestasi, tak mungkin Pak. Saya sadar diri, Pak. Tidak mungkin saya juara kelak. Itu sama saja dengan mewujudkan kiamat. Mustahil rasanya. Bisa nggak berbakti menyenangkan orang tua? Dengan si lemah lembut kepada orang. Ajar berikutnya apa yang kelima? Ajar yang keenam. Senantiasa berdoa. Makanya selepas sholat baca doa. Apa yang kita baca? Ini rumus. Selain senyum gembira melihat keajaiban yang begitu besar ini, mimpi, harapan, cita-cita pun tersirat untuk kita di dalam hati orang tua. Dan ini, lantas apakah kamu masih melakukan cinta kasihnya? Apa yang bisa kau perbuat untuk beliau? Tidak perlu dijawab, tapi hatimu mohon doa restu kepada ibu dan doakan aku berhasil, karena surga itu terletak padamu. Cintailah aku, oh ibu. Kasih sayang adalah rasa yang kuidamkan dari hatiku.
mata? Bukan hanya air mata hari ini saja. Buktikan. Kalau memang betul-betul kamu cinta dan kasih, ingat kata pepatah mengatakan setelah tiada baru terang. Kalau selanjutnya kita belajar kelompok. Kelompoknya ini, ya. Tugas kelompoknya simak tayangan video berikut, berarti tayangan video tadi. Diskusikan dengan kelompokmu. Kamu berdiskusi nanti. Apa diskusinya? Apa saja bentuk adab kepada orang tua yang ada dalam video tersebut? Mungkin dari kamu menengok video tadi, apa kira-kira adab yang harus kamu tunjukkan kepada orang tua untuk kedepannya? Diskusikan dengan kelompok. Belajar untuk menggapai prestasi yang bisa membanggakan itu membanggakan. Dan jangan pernah melontarkan kata-kata atau mengajari kepada Membahagiakan mereka dan doakan mereka kita masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita menonton video yang telah tayang tadi, kita mengetahui bahwa betapa banyaknya orang tua kita untuk kita. Berikut adab-adab kepada orang tua. 1. Menghargai atau menghormati orang tua. 2. Jangan melukai hati orang tua. 3. Jangan melupakan orang tua kita ketika kita sedang stres. 4. Hendaklah tunduk dan takut kepada orang tua dalam segala hal yang baik. Oke, sudah itu saja. Baiklah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan bagaimana cara kita berbakti atau adab kita kepada orang tua yang telah tiada. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saya Nadia Putra. Adab kita terhadap orang tua yang sudah wafat yaitu mengafani, memandikan ketika ia sudah tiada, melunasi hutangnya, berteman baik kepada temannya, meneruskan perjuangannya, terus mendoakan selalu. Oke. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kalian tanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Hendaklah berbakti kepada orang tua, karena tanpa adanya mereka kita tidak akan melihat dunia. Yang kedua, jangan melukai hati ibu karena surga ada di. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi dan presentasi di depan kelas, Bapak akan memberikan penilaian. Untuk kelompok 1 nilainya 90, kelompok 2 nilainya 88, untuk kelompok 3 nilainya 86, untuk kelompok 4 nilainya 8. Oke, baik Anda. Sebelum materi ditutup, Bapak ingin melakukan tes diskusi. Bapak sudah ada soal. Silakan dibagikan ke kawan-kawannya. Oke. Bagikan ke kawannya. Silakan dijawab soalnya ya. Silakan dijawab. Langsung dijawaban sesuai yang Bapak instruksikan awal tadi. Ya, ingat. Oke, silakan dikerjakan. Ingat instruksi Bapak di awal tadi ya. Oke, dikerjakan. Bapak kasih waktu 7 menit. Bagaimana, sudah siap semuanya? Oke, yang sudah siap, Bapak minta silakan dikumpulkan, semuanya kumpulkan saja ke depan ke meja. Oke, kumpulkan. Ingat instruksi di awal tadi kan? Oke, kembali ke tempat dulu. Itu jalan dalam video ini jalannya. Kita sudah melihat penampilan video, ada slide-nya tadi juga. Jadi Bapak harap materi hari ini bisa bermanfaat sehingga membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi bakti dan adabnya kepada orang tua. Ingat, orang tua adalah kedudukan yang nomor 2 setelah kita menyembah Allah. Bakti kepada mereka hukumnya wajib, bahkan seorang anak yang durhaka tempatnya adalah neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua, Anda semua, termasuk Bapak, bisa menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum Bapak tutup, Bapak memberikan tugas. Nanti di rumah Bapak akan kirim link Google Formulir tentang tugas di rumah. Juga tugas tidak terstruktur lainnya, Bapak minta Ananda nanti membuat, ini PR resmi ya, membuat dalil nakli 1, dicatat lengkap ayat beserta artinya di rumah. Bisa dipahami? Bisa? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita menjadi pribadi-pribadi yang beradab kepada orang tua. Kita tutup doa, sama-sama membaca doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.